Saudara-saudari yang terkasih, kita bersama-sama telah masuki minggu Paskah yang keempat. Sekaligus juga pada Paskah keempat ditetapkan sebagai hari doa mohon panggilan sedunia yang tahun ini genap ke-58. Bacaan-bacaan hari ini menggambarkan dan mengajak kita semua untuk semakin ikut serta dalam karya penggembalaan Tuhan. Tuhanlah sebagai gembala yang baik, yang mengenal domba-dombanya dan yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bukan dalam semangat upahan yang lari terbirit-birit kalau ada bahaya mengancam, tetapi gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi keselamatan domba-dombanya. Itulah yang diwartakan oleh juga Santo Petrus dalam khotbahnya dalam bacaan pertama, bahwa di dalam nama Yesus itulah ia beroleh kuasa itu, kuasa kebangkitan Kristus. Itulah yang kita mohon, bahwa di dalam nama Yesus itu kita telah beroleh keselamatan. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan ditebus dengan darahnya yang mahal, yaitu darah Kristus. Dan karena itu, kita semua dipanggil menuju kekudusan. Dan di dalam gereja ada imamat umum, berkat pembaptisan yang menjadikan kita semua sebagai anak-anak Allah. Dalam bacaan yang kedua yang kita dengarkan tadi dari surat Santo Yohanes, karena pembaptisan kita semua memiliki martabat sebagai anak-anak Allah, memiliki panggilan imamat umum. Tapi juga di dalam gereja ada panggilan khusus, yaitu imamat pelayanan, yaitu mereka yang ditabiskan menjadi imam, yang ingin meneladan Kristus sebagai Sang Imam Agung, Sang Gembala yang baik. Demikian juga di dalam panggilan kekudusan yang sama, kita mengenal hidup bakti, yang membaktikan sehidupnya bagi Allah dalam gereja untuk mewujudkan hadirnya kerajaan Allah. Hidup bakti yang kita kenal sebagai hidup membiara, yang dihayati oleh para biarawan biarawati, para suster, bruder, dan juga imam-imam biarawan. Dengan demikian dalam gereja kita dipanggil pada kekudusan yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda-beda. Selain dalam hierarki imamat pelayanan, dalam hidup bakti, yaitu para biarawan biarawati, juga hidup berkeluarga, kaum awam yang dipanggil menghayati kekudusan di tengah-tengah dunia ini, tetapi tetap memiliki semangat yang sama, yaitu semangat gembala yang baik. Saudara-saudara terkasih, pada tahun ini Paus Fransiskus dalam surat pesannya pada hari doa panggilan sedunia ke-58 mengajak kita semua mengambil inspirasi dari Santo Yusuf. Yesus mengatakan, panenan banyak tetapi pekerjanya sedikit. Mintalah kepada Tuhan panenan itu supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk menuai. Dan inilah wujud nyata memohon kepada Tuhan supaya memberikan pekerja-pekerja di kebun anggurnya, pekerja-pekerja di ladangnya. Sudah kita mohon, dan itu sudah tahun ini tahun ke-58. Dan Paus mengajak kita semua untuk mengambil inspirasi dari Papa Yusuf, yang ditetapkan juga di tahun Santo Yusuf,
dengan 3 kata, impian, melayani, setia. Kita tidak berdoa ya. Saya kira penting ini berdoa, memohon. Karena itu yang diminta Yesus, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai panenan. Tapi masalahnya saya kira doa kita itu baik. Tapi moga-moga doa-doa kita, doa mohon panggilan, itu bukan doa yang bersyarat. Kalau doanya bersyarat itu ya tidak akan ada. Karena seringkali kami mohon panggillah orang-orang muda, anak-anak untuk bekerja di ladangmu. Nah ini yang penting. Asal bukan anak saya, asal bukan cucu saya. Lah kalau begitu repot, nggak akan pernah terjadi doanya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diajak memohon, tapi memohonnya jangan pakai syarat. Kalau memohonnya asal bukan anak saya, ya nggak akan pernah terjadi itu doanya itu. Moga-moga Anda semua juga digerakkan teristimewa para keluarga-keluarga itu, supaya sungguh-sungguh juga memiliki keterbukaan hati, kemurahan hati, untuk juga kalau Tuhan menghendaki dari antara anak-anak dalam keluarga-keluarga Kristiani untuk ikut panggilan Tuhan, maka inilah yang kita mohon ya, doanya yang tulus, setulus Santo Yusuf. Doa tanpa syarat ya, doa yang tulus. Tuhan panggillah orang-orang muda, anak-anak dari keluarga-keluarga termasuk. Nah itu ya, kalau itu anakku, termasuk itu kalau anggota keluargaku. Nah kalau begitu kita yakin doa kita juga akan didengarkan Tuhan. Tapi kalau doa kita sudah kita tutup dengan syarat itu, ya Tuhan juga tidak bisa memaksa. Panggilan adalah sebuah kemerdekaan batin untuk memenuhi panggilan Tuhan. Paulus memberikan pada kita semua 3 kata, impian, melayani, setia. Kita tahu Santo Yusuf sering di dalam hidupnya tidak pernah diceritakan dia ngomong apa. Kata-kata hidup tidak ada. Yang adalah apa yang dilakukan Santo Yusuf. Dan ketika ia melalui mimpi-mimpi, Tuhan memberikan perintah, memberikan kehendaknya. Dan apa yang dia buat Santo Yusuf? Begitu bangun, setelah mendapatkan mimpi, penegasan dari Tuhan, dia segera bangun dan bergegas melaksanakan. Nah inilah yang penting. Kita diajak bermimpi, tapi mimpi tanpa aksi yang gak ada gunanya. Maka kita diajak bermimpi bahwa Tuhan punya mimpi, dan Tuhan ingin menggunakan Anda, orang-orang muda, anak-anak dari keluarga-keluarga Kristiani, untuk menjadi digunakan Tuhan seperti Tuhan menggunakan Santo Yusuf. Maka perlu juga kadang-kala bertanya, apakah kamu juga pengen jadi imam, pengen jadi suster, pengen jadi bruder? Tanya aja, belum tentu juga mau, belum tentu juga dipanggil. Jadi keluarga jangan khawatir ya, belum tentu, karena banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi ya belum tentu dipilih juga. Tapi disposisi keluarga, keterbukaan dan kemurahan hati keluarga dibutuhkan. Termasuk memimpikan mimpi Tuhan, supaya anak-anak ini boleh digunakan Tuhan sebagai alat-alatnya bekerja di ladangnya. Untuk apa? Ya untuk melayani. Semangat pelayanan ini yang menjadi dasar kehadiran seluruh pelayanan melalui hidup bakti maupun imamat. Imamat pelayanan, bukan imamat kekuasaan, imamat pelayanan. Maka semangat itulah yang harus dipupuk setiap hari, juga di dalam keluarga-keluarga. Undangan selalu menghayati kasih secara nyata melalui tindakan pelayanan kecil-kecil setiap hari. Kalau semangat pelayanan itu ada, siapa tahu Tuhan juga memanggil salah satu dari keluarga Anda. Tapi kalau semangat pelayanan tidak ada, maka ya benih sebaik apapun tidak akan bisa tumbuh, berkembang dan berbuah. Dan yang ketiga, diajak untuk setia. Karena inilah semua panggilan apapun, imamat, hidup bakti, berkeluarga, harus disadari
sebagai upaya kita bersama-sama untuk menambah panggilan Tuhan menuju kekudusan. Seperti kata-kata Ibu Teresa dari Kalkuta, kita dipanggil bukan untuk sukses, tapi untuk menjadi setia. Kesetiaan untuk menapaki jalan Tuhan, panggilan kekudusan kita masing-masing dengan tekun dan setia. Itulah yang membawa kedamaian sejati, itulah yang membawa kebahagiaan sejati. Saudara terkasih, untuk bisa membuat nilai-nilai itu tertanam membutuhkan sebuah tanah yang baik. Maka Paus Fransiskus, saya kira ini nasihat kuno dan juga dihidupi, supaya dihidupi dalam keluarga. Kebiasaan-kebiasaan pokok ini ada, yaitu apa? Berdoa bersama keluarga, makan bersama dalam keluarga, dan waktu keluarga bersama-sama. Kalau 3 pilar ini ada, saya yakin itu tanah yang subur untuk Tuhan menanamkan benih-benih panggilan dari keluarga. Imam tidak bisa menghasilkan imam, hanya keluarga yang bisa menjadikan calon-calon imam, calon-calon bruder, calon-calon suster. Maka kalau sering kali, ya mari kita fair ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda komplain romonya kok jelek gitu ya, sudah jelek, membosankan, maka saya tantang Anda juga ya, Anda kasih calon enggak? Jadi kalau Anda sudah kasih calon yang baik, dididik dengan baik, di seminari-seminari, di lembaga-lembaga pendidikan imam, dan hasilnya jelek, Anda boleh komplain. Baru boleh komplain, itu fair. Tapi kalau keluarga-keluarga tidak memberikan yang terbaik dari anak-anaknya untuk menjadi calon-calon imam, calon-calon bruder, calon-calon suster, jangan komplain. Itu fair ya. Jadi saya juga mengajak, kamu jangan nuntut saja. Maka imam tidak bisa menjadi imam hanya dalam keluarga-keluarga yang sungguh menghayati hidup Kristiani. Kita boleh berharap akan tumbuhnya panggilan-panggilan itu. Maka ya kalau Anda punya anak dalam usia-usia masih remaja dan ya muda, ya terbukalah, murah hati, jangan pelit, dan berikan pilihan-pilihan, termasuk pilihan hidup untuk Tuhan. Bagi anak muda, ya jangan takut, ya coba aja, belum tentu juga dipanggil, tapi mencoba itu selalu langkah, memastikan. Kalau Tuhan panggil ya dia akan berikan jalan, kalau tidak ya sudah selesai. Tapi mencoba itu penting, jangan takut. Kalau ada yang mencoba dan tidak dipilih, ya jangan kecil hati dan jangan dibully. Mereka sudah mencoba, kalau ternyata Tuhan tidak memanggil, ya itulah Tuhan tidak memanggil. Jangan dibully. Dan dukungan, doa itu penting, dana juga penting. Untuk menghasilkan imam-imam butuh dana yang cukup. Kritik membangun, jangan memanjakan. Dan juga bagi mereka yang sudah memilih, jangan digangguin. Dukunglah sebaik-baiknya supaya menjadi imam-imam yang baik, suster yang baik, bruder yang baik. Dan terkasih, sekali lagi, harapan ada pada keluarga-keluarga Kristiani. Kalau keluarga-keluarga sungguh seturut teladan Santo Yusuf yang dengan tulus hati, murah hati, memberikan dirinya untuk dipakai Tuhan, maka kita boleh berharap tumbuhnya panggilan-panggilan di dalam keluarga-keluarga Kristiani. Dan saya juga bersyukur bahwa keluarga, orang tua mendukung saya menjadi imam. Saya 4 bersaudara, 2 dipanggil menjadi imam. Saya nomor 1, anak sulung, menjadi imam Serikat Yesus. Dan adik saya Romo Irawan itu menjadi Romo Projo Semarang. Dan menarik bagi saya apa yang dikatakan orang tua saya, ya kalau kita berikan pada Tuhan, maka kita berikan yang baik, jangan berikan sisa-sisanya. Mari semangat yang sama kita mohon melalui pengantaran Santo Yusuf. Dan di dalam kebiasaan keluarga kami dulu kecil, berdoa dalam keluarga. Dan juga ada nyanyi-nyanyi lagu-lagu khusus, kalau lagu Maria, lagu Santo Yusuf. Dan pada kesempatan ini kita berdoa mohon penyertaan Santo Yusuf, supaya kita setia kepada Kristus, supaya kita semakin juga mengasihi Kristus Tuhan kita. Saya ingin ungkapan terima kasih saya
dulu lagu yang masa kecil, biasanya setelah doa malam lalu dinyanyikan. Saya ingin menyanyikan satu bait saja. Santo Yusuf, Bapa kami. Santo Yusuf Rama dalem kang ngembani sang timur, katresnanto tanpa surem mring Gusti sang maluhur, mring Gusti sang maluhur. Santo Yusuf nyuwun tresno mring Sang Kristus. Santo Yusuf nyuwun tresno mring Sang Kristus, tresno mring Sang Bapak Yusuf antar kami supaya kami semakin setia mengikuti Yesus, semakin setia satu sama lain dalam keluarga. Kita perbarui iman kita doakan syahadat iman kita.